Oke teman-teman, gimana nih? Udah siap belum belajar pada sesi 7 kali ini? Nah, dalam sesi ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu kode etik ilmiah dan teknik citasi ilmiah. Nah, mungkin langsung aja ya kita masuk ke materi, yaitu mengenai kode etik ilmiah. Teman-teman udah tahu apa belum nih? Apa sih yang dimaksud kode etik ilmiah itu? Jadi, kode etik ilmiah itu adalah seperangkat prinsip dan aturan yang dirancang untuk memandu penulis dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi dan juga berintegritas. Kode ini itu mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kerahasiaan, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Gimana? Bisa dipahami apa enggak teman-teman? Bisa ya? Oke. Jadi, kenapa sih kode etik ilmiah itu diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah? Salah satunya dalam penulisan esai. Jadi yang pertama yaitu untuk menjaga integritas akademik dengan memastikan bahwa semua karya ilmiah didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua yaitu untuk membangun kepercayaan publik terhadap hasil penelitian dan institusi akademik yang menghasilkan karya tersebut. Dan yang terakhir, tentunya untuk mencegah praktik-praktik tidak etis yang dapat merusak reputasi individu dan institusi serta merugikan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi gitu tuh teman-teman, ada 3 hal pokok kenapa diperlukan kode etik ilmiah dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oke, tujuan dan manfaat dari adanya kode etik ilmiah yang pertama adalah mencegah pelanggaran etika seperti plagiarisme, fabrikasi, dan juga falsifikasi data. Apa sih itu plagiarisme? Jadi, plagiarisme adalah mengambil karya atau ide orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya. Lalu, apa itu fabrikasi? Yaitu membuat data atau hasil penelitian yang tidak ada. Jadi, data tersebut bisa dikatakan palsu ya teman-teman, dan dibuat-buat. Lalu yang terakhir adalah tadi falsifikasi, yaitu memanipulasi data penelitian agar sesuai dengan proses atau hipotesis sendiri. Jadi, 3 hal pokok itu tentunya melanggar kode etik ilmiah karena akan menghasilkan karya ilmiah yang tidak berkualitas. Kemudian tujuan dan manfaat yang kedua, yaitu untuk menjamin keaslian dan keandalan karya ilmiah. Kode etik memastikan bahwa setiap bagian dari penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan pelaporan, dilakukan dengan jujur dan dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian dapat direplikasi dan divalidasi oleh peneliti lain. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu untuk membangun budaya ilmiah yang bertanggung jawab dan profesional. Dengan mengikuti kode etik, peneliti berkontribusi pada budaya ilmiah yang menghargai kebenaran dan pengetahuan, memprioritaskan integritas dalam setiap aspek pekerjaan ilmiah, mendorong kolaborasi dan pengakuan yang adil bagi semua kontributor. Oke, gitu teman-teman manfaat dari adanya kode etik ilmiah. Lalu, apa sih prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam kode etik ilmiah? Oke, yang pertama yaitu kejujuran dan keterbukaan. Dengan menyajikan data dan hasil penelitian dengan jujur tanpa memanipulasi. Jadi, penulis harus melaporkan data dan temuan mereka secara akurat tanpa mengubah atau memanipulasi informasi untuk mengelabui pembaca atau menguntungkan diri sendiri. Kemudian, transparansi dalam metode penelitian dan analisis data juga diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Lalu, penulis harus menjelaskan metode penelitian yang digunakan secara rinci, termasuk alat dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Oke, itu tuh mengenai prinsip kejujuran dan keterbukaan. Selanjutnya ada juga prinsip akuntabilitas. Apa sih prinsip akuntabilitas itu? Yaitu kurang lebihnya bertanggung jawab atas seluruh isi karya ilmiah. Setiap penulis harus memastikan bahwa mereka memahami dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh isi karya ilmiah mereka. Kemudian, pengakuan dan penyebutan kontribusi dari semua pihak yang terlibat juga harus sesuai dengan kontribusi yang memang sebenarnya mereka lakukan. Lalu, semua kontributor, termasuk asisten penelitian dan pemberi dana, juga harus diakui dengan kontribusi mereka. Itu tuh mengenai prinsip akuntabilitas.
Lalu prinsip yang ketiga yaitu ada juga keadilan, yaitu memberikan penghargaan yang sesuai kepada semua penulis dan juga kontributor. Penulis harus memastikan bahwa semua orang yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian diakui sebagai penulis atau diberi kredit yang sesuai. Lalu juga untuk menghindari bias dalam penyajian dan interpretasi hasil penelitian. Hasil penelitian juga harus disajikan secara objektif teman-teman, tanpa bias atau manipulasi untuk mendukung hipotesis atau kepentingan pribadi. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip kerahasiaan, yaitu dengan menghormati kerahasiaan data yang diperoleh dari subjek penelitian. Misalnya data pribadi dan sensitif dari subjek penelitian itu harus dilindungi dan tidak boleh dibocorkan tanpa izin. Kemudian juga harus melindungi informasi pribadi dan sensitif. Lalu informasi yang dapat mengidentifikasi individu atau organisasi harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian yang sah teman-teman semua. Jadi itu tuh mengenai 4 prinsip kode etik ilmiah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah, termasuknya yaitu penulisan esai ilmiah teman-teman. Oke teman-teman, gimana nih materi mengenai kode etik ilmiah tadi? Bisa dipahami ya, dan tentunya teman-teman harus diterapkan ketika teman-teman ingin memproduksi suatu karya ilmiah atau esai ya teman-teman. Kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu mengenai teknik sitasi ilmiah. Apa sih itu teknik sitasi ilmiah? Jadi, sitasi ilmiah adalah praktik yang memberikan referensi atau rujukan kepada sumber-sumber informasi yang digunakan dalam sebuah karya tulis akademik. Sitasi ilmiah bertujuan untuk mengakui kontribusi dari penulis asli, lalu untuk menyediakan bukti dan dukungan untuk argumen atau klaim yang dibuat, dan yang terakhir yaitu untuk menghindari plagiarisme dengan memberikan kredit yang tepat kepada sumber aslinya teman-teman. Gimana? Paham? Oke. Jadi, kenapa sih sitasi ilmiah itu penting dalam suatu penulisan karya ilmiah atau esai? Yang pertama yaitu untuk mengakui karya penulis lain dengan memberikan penghargaan kepada penulis asli atas ide atau gagasan atau data yang telah digunakan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghindari terjadinya plagiarisme teman-teman, mencegah tuduhan pencurian intelektual dengan menunjukkan sumber asli informasi. Jadi dengan kita mensitasi suatu kutipan atau suatu artikel yang ditulis oleh penulis lain, itu sangat bertujuan untuk menghindari plagiarisme. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan konteks dan dukungan dengan memperkuat argumen atau klaim dengan mendukungnya dengan bukti dengan sumber yang kredibel, yaitu salah satunya dibuktikan dengan adanya sitasi-sitasi yang kita masukkan dalam karya ilmiah yang kita buat. Oke, lalu yang terakhir yaitu untuk memudahkan penelusuran sumber dengan membantu pembaca menemukan sumber asli untuk informasi lebih lanjut untuk diverifikasi, sehingga misal ada apa gitu dalam esai yang kita susun, itu pembaca bisa memastikan kebenaran dari informasi yang kita tulis dengan mengecek sumber yang kita gunakan. Dalam sitasi sendiri ada beberapa gaya yang umum digunakan. Yang pertama itu ada APA, yaitu American Psychological Association. Ini tuh yang lumayan paling terkenal teman-teman dan umum digunakan. Nah, dalam APA style ini, format dalam teks itu ketika motif itu dilakukan penulis dalam kurung yang diikuti dengan tahun produksi karya ilmiah. Kemudian dalam daftar pustaka nanti di akhir ditulis nama penulis, ditulis secara terbalik, kemudian dilanjutkan dengan judul artikel, nama jurnal yang dicetak miring, lalu volume dan juga halaman. Kemudian yaitu gaya sitasi yang kedua yaitu QMLA atau Modern Language Association dengan format dalam teks pengutipan yaitu penulis dan juga halaman, dan dalam daftar pustaka ditulis nama penulis, judul buku, edisi, penerbit, dan tahun. Kemudian itu gaya yang ketiga yaitu gaya Chisago atau Turabian dalam pengutipan, yaitu menggunakan catatan kaki atau akhir dan bibliografi. Nah, dalam daftar pustaka sendiri yaitu lebih ke misalnya ditulis seperti
penulis, kemudian dengan judul buku, edisi, penerbit, dan juga tahun terbit. Lalu ada juga gaya Howard Style. Dalam pengutipan ditulis yaitu dalam kurung penulis dan juga tahun. Nah, dalam format daftar pustaka ditulis penulis, tahun, judul buku, edisi, dan juga penerbitnya. Dan yang terakhir ada juga gaya Institute of Electrical and Electronics Engineers. Biasanya itu dalam teks itu menggunakan kotak tulis nomor sesuai urutan citasi yang dimasukkan. Nah, sedangkan dalam daftar pustaka sendiri ditulis nomor urutan citasi, kemudian penulis, judul artikel, nama jurnal, volume. Jadi gitu teman-teman. Ada kurang lebih sebenarnya banyak gaya citasi yang lain, tapi yang umum digunakan kurang lebihnya yang seperti tadi itu. Nah, gimana sih cara melakukan citasi yang benar? Yang pertama yaitu dengan menentukan sumber yang tepat. Yaitu kita harus memilih sumber yang relevan, kredibel, dan terbaru. Misalnya dari website penyedia jurnal yang memang terpercaya, misalnya dari Scopus, segala macam, dan lain-lainnya. Kita harus menghindari menggunakan sumber yang tidak dapat dipercaya atau tidak diakui secara akademis. Misalnya dari Blogspot atau Wikipedia. Itu teman-teman jangan gunakan sumber atau informasi dari situs-situs tersebut karena memang kurang terpercaya dan tidak kredibel. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengutip dengan benar. Ikuti format yang ditentukan oleh gaya citasi atau institusi yang dimana kita membuat karya ilmiah tersebut. Misalnya dalam ketentuan lomba gitu kan, ada tuh ketentuan apa style atau apa, maka kita juga harus menggunakan gaya tersebut dalam penulisan esai ilmiah sesuai pokoknya, jangan sampai menggunakan gaya yang lain. Nah, kita harus memastikan setiap kutipan disertai dengan referensi yang lengkap dan juga tepat. Kemudian teknik yang ketiga yaitu dengan membuat daftar pustaka atau referensi. Kita harus mencantumkan semua sumber yang dirujuk dalam karya ilmiah dalam daftar pustaka di akhir dokumen. Nah, format daftar pustaka bervariasi ya, tergantung pada gaya citasi yang digunakan. Kita juga dapat menggunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti EndNote, Zotero, atau Mendeley untuk mengelola referensi dan menghasilkan citasi otomatis. Perangkat lunak ini membantu mengatur dan memformat citasi sesuai dengan gaya yang dipilih secara otomatis. Jadi kita akan lebih sangat terbantu sekali ketika menggunakan referensi manajer tersebut. Nah, kita kali ini akan coba belajar menggunakan Mendeley teman-teman. Gimana caranya? Simak terus, oke? Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai cara menggunakan referensi manager yaitu Mendeley. Nah, misalnya kita saat buat esai, kita itu mau mengutip dari salah satu jurnal, maka kita buka aja Mendeley di browser kita, kemudian login, dan kita bisa langsung search gitu jurnal mana yang ingin kita kutip. Misalnya yang ini yang paling atas, nah kita hanya perlu tunggu sampai tulisannya berubah menjadi view in library. Teman-teman bisa kesini, bisa menggunakan cara dari segala macam, bisa dari ebook, EndNote, atau tulis. Nah, selanjutnya teman-teman hanya perlu menuju ke Word-nya, lalu ke ini reference teman-teman, dan aktifkan yang Mendeley Child. Klik aja, tunggu. Nah, kita get start. Kita hanya perlu login dengan akun yang telah kita buat. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Setelah kita login, bisa muncul daftar referensi yang telah kita masukkan ke library. Cara untuk bisa
kursor di mana kita akan meletakkan citasi. Lalu kita klik di sini, kita centang, kita klik insert citation. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, sudah langsung muncul citasi sesuai dengan style yang kita gunakan. Dimana cara atur stylenya di sini, yaitu di citation setting. Dengan change citation style, teman-teman bisa milih, ada banyak sekali gaya citasi yang bisa digunakan. Untuk kali ini kita gunakan apa style aja. Lalu gimana untuk munculkan dapusnya? Oke, sangat mudah. Kita hanya perlu meletakkan kursor di mana kita akan meletakkan dapus, lalu klik tik 3 di sini, lalu insert bibliography, klik continue. Nah, bisa dilihat teman-teman, langsung muncul dan ini akan langsung berurutan. Oke, gitu teman-teman, cara menggunakan Mendeley sebagai reference manager untuk memudahkan kita dalam mencitasi. Semoga materi pada sesi ini bisa dipahami semua oleh teman-teman. Sampai jumpa di sesi berikutnya.